Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pembelajaran kelas 8. Di video kali ini kita akan membahas tentang bedah prediksi soal pas kelas 8 matematika ya. Nah, di video kali ini kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan kelas 8. Oke, semoga tidak ada halangan ya. Kita langsung coba saja dari nomor 1. Batang korek api yang disusun dengan susunan seperti gambar berikut. Jika pola tersebut terus berlanjut, banyak batang korek api pada susunan ke-16 adalah. Oke, kita lihat pola pertama. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, berarti ada 6. Pola kedua berbeda dengan pola 1, cuma nambah ini 1, 2, 3 ya. Berarti ini 9. Kalau yang ini kita hitung 10, 11, 12 ya. Nah, jika pola tersebut terus berlanjut, banyak korek api pada susunan ke-16 adalah. Nah, kalian bisa mencoba dengan dua metode. Yang pertama dengan mencobanya menambahkannya sampai urutan ke-16 ya. Oke, jika waktunya panjang mungkin sampai ya. Oke. Dan itu harus teliti juga. Namun ada cara singkatnya, yaitu kita cek polanya ya. Dari pola pertama ke pola kedua ini bertambah 3. Pola berikutnya bertambah 3 terus ya. Nah, untuk susunan ke-16 ya, ini sebenarnya ini soal seperti ini adalah contoh untuk soal tentang barisan aritmatika ya, dimana setiap barisannya itu bertambah dengan angka tertentu ya, dan itu berlanjut sampai pola berikutnya. Kemudian kita lihat ada istilahnya suku ke N kalau di barisan aritmatika. Kemudian ada lagi istilahnya A. A itu adalah suku pertama atau pola pertama ya. Kemudian ditambah dengan N. N ini sebenarnya polanya mau ke berapa ya, dikurang 1 dikali B. B ini adalah pembeda dari setiap pola, nambahnya berapa atau selisihnya berapa ya. Kita mau 16. Oke, berarti A nya berapa? Pola pertama, yaitu berarti 6 ya, ditambah kan N nya 16 ya, berarti di sini 16 dikurang 1 ya. B ini pembeda. 6, 9, 12 itu selisihnya apa ya, selisihnya berapa? Ternyata selisihnya 3 ya. Oke, berarti di sini 6 ditambah 16 kurang 1 itu 15. Kemudian 15 dikali 3 ya. Jadi di sini 6. 15 kali 3 berapa? 15 kali 3 itu adalah 45. 45 tambah 6, maka hasilnya adalah 51 ya. Ada jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah A. Begitu juga soal berikutnya. Ini mirip-mirip saja ya saya bikinnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2 berbeda dengan soal pertama, bedanya cuma di susunan ke-15. Kalau susunan ke-15, cara cepatnya mudah ya. Pola pertamanya berapa? 6 tadi ya. Kemudian dia mau pola ke-15, berarti tinggal 15 kurang 1. Berarti 14. Dikali sama pembedanya 3 ya. Maka berarti 6 ditambah 14 kali 3 42 ya.
14 kali 3 42. 42 tambah 6 berarti 48. Jadi jawabannya B ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini sebenarnya hitungan ringkasnya dari soal yang pertama tadi ya. Saya lebih ringkas lagi supaya lebih cepat lagi mengerjakannya ya. Oke, dapat 14 dari mana? Ini sebenarnya sukunya 15 ini kurang 1 ya. Kalau di video sebelumnya atau beberapa menit yang lalu, nah silahkan itu dicek, itu rumus lengkapnya ya. Oke, selanjutnya ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 3 ini kurang lebih sama ya. Soal nomor 3 ini sukunya 14, berarti kita perlu 13 dikali pembedanya. Pembedanya 3 ditambahkan dengan suku pertama 6 ya. 13 kali 3 39 ditambah 6 berapa? Ya benar, 45. Jadi jawabannya C. Nah seperti itu ya. Oke, kemudian nomor 4 ya. Kita hapus dulu di sini. Nomor 4. Nah, di nomor 4 ini oke, saya enter aja ya. Oke, di nomor 4 ini batang korek api yang disusun sama seperti tadi ya, tapi dia diminta susunan yang ke-13. Susunan yang ke-13 berarti kita sudah hafal ini polanya ya. Di sini 6, di sini 9, di sini 12. Pola ke-13-nya berarti tinggal kita kurangi 1, berarti 12. Kemudian penambahan antar pola itu adalah 3, maka 12 kali 3 lalu dijumlahkan dengan pola pertama ya, yaitu 6. 12 kali 3 itu berarti 36. 36 ditambah 6 berarti jawabannya adalah 42 ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, itu untuk soal yang mirip seperti ini ya. Kemudian kita ke nomor 5. Oke, isi dari angka yang kosong adalah, nah, di sini 101, 93, 80, 71. Oke, 101 ke 93 ini kurang berapa sih sebenarnya? Coba dicek, kurang berapa? Kurang 8 ya. Kemudian ini angkanya semakin kecil kan? Nah, coba kita prediksi di sini kurang 7 ya. Kemudian dari sini ke sini kurang 6. Dari 80 ke yang titik-titik ini kurang 5. Kemudian dari yang titik-titik ini ke 71 ini kurang 4 ya. Kita coba aja seperti itu ya. 93 kurang 7 berapa sih? 93 kurang 7 berarti 80. Iya benar ya, 86. 86 kurang 6 80. 80 kurang 5 75 ya. 75 dikurang 4 71. 86 dan 75. 86 75. Oke, ada jawabannya A ya. Kemudian nomor 6, 2, 3 dan seterusnya isi dari angka yang kosong. Oke, 2, 3, 7, 13. Kita bisa aja ini ke bilangan prima ya. 2, 3, sini 5, 7, di sini 11, 13 ya. Karena pas ini adalah bilangan prima dan pas juga ada jawabannya ya. Nah, jadi jawabannya B ya. Bilangan prima adalah bilangan yang itu
faktornya hanya dirinya sendiri dan 1. Artinya mereka ini tidak bisa dibagi kecuali oleh dirinya sendiri dan 1. Kalau 2 hanya bisa dibagi oleh 2 dan bisa dibagi 1, yang hasilnya itu adalah bilangan bulat. Oke, nomor 7, 2, 3, 5, 8. Isi dari angka yang kosong. Oke, kita coba isi. Polanya itu bisa tambah, bisa kurang, bisa bagi, atau bisa juga penjumlahan dari 2 suku atau 2 angka sebelumnya ya. 2, 3, kalau 2 tambah 3 ini hasilnya 5 ya. Nah, kalau 8 ini 3 tambah 5 yaitu adalah 8. Berarti selanjutnya bisa kita cek 5 tambah 8 berapa? Benar, 13 tambah 8 21. 13 21 ada jawabannya? Ada ya. C. Oke. Isi dari angka yang kosong sama ya. 40, 20, 5, 1,25. Nah, kalau 40 ke 20, kalau dikurang 20 kebangetan ya. Karena kalau dikurang 20 ini 0 seharusnya. Kenapa di sini 5? Berarti ini bisa dibagi ya. Dibagi 2. Oke. 20 ke sini coba kalau dibagi 2 berarti di sini 10 dibagi 2 5 dibagi 2 2,5 ya. 2,5 bagi 2 1,25. Jadi jawabannya 10 dan 2,5. Oh ya, kurang scroll ya. Kita scroll ke bawah. Ya, jadi jawabannya tadi 10, sini 2,5, jadi jawabannya D ya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Pada suatu barisan aritmatika, suku ketiga 45 dan suku kelima 405. Suku ke-9 pada barisan tersebut adalah suku ke-9. Ini barisan aritmatika. Barisan aritmatika berarti polanya dari suku ke suku itu dijumlahkan oleh bilangan tertentu ya. Oke. Kalau suku ketiga ini 45, suku kelima ini 405 ya. Ini kalau ini berarti ini U3 ini ya. Yang ini adalah U5. Ingat kalau barisan aritmatika itu rumus U-nya atau UN-nya itu sama dengan, masih ingat? Ya, benar. A ditambah apa? Ya, N kurang 1 kali B ya. Oke, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B ya. Berarti ini kita harus tahu bedanya dulu. A-nya ini bisa harus kita tahu, bisa juga enggak ya. Kalau dari penjabaran ini berarti kalau U3 itu berarti U3 itu adalah A ditambah N-nya kan 3 ya. 3 dikurang 1 berarti 2. Berarti U3 itu A ditambah 2B. Ya enggak? Oke, kemudian kalau U5 itu berarti A ditambah berapa B? Ya, benar. Berapa? 4B. Oke, sekarang pertanyaannya ini berapa nih? U9. Berarti itu adalah A ya, suku ke-9 kan? U9 ya, U9 itu berarti A ditambah 8B ya. Nah, ini sudah ada A, sudah ada A, sudah ada A ya. Kalau cara yang konvensional itu bisa kalian cari A dulu, cari B dulu, baru cari A ya. Kemudian cari substitusikan ke sini. Atau bisa seperti ini. Kalian cukup cari B. B itu bisa dicari dengan seperti ini. 2 suku yang kita tahu yaitu U5. Kita
kita kurangkan dengan suku yang di bawahnya, yaitu U3. Di bawahnya sini 5 dikurang 3. Ya, ini cara cepat untuk mencari B. U5 berapa sih? 405 ya. 405 dikurang U3 yaitu 45. Kemudian dibagi 5 kurang 3, 2 ya. Oke. 405 kurang 45. Ayo berapa? 360 ya. Oke, 360 kita bagi 2. Berapa? 360 bagi 2 180 ya. Oke. Nah, itu B-nya atau selisihnya ya. Nah, sekarang coba kita cek ya. A tambah 8B itu sebenarnya kan sama dengan A ditambah 4B, ya enggak? Ditambah 4B, benar enggak nih? Benar dong ya. Kan 4B ditambah 4B 8B ya. Nah, A tambah 4B itu berapa? U5 ya. U5 berapa? 405 ya. Berarti ini U5 ya. Ditambah 4 kali B. B-nya berapa sih? 180 ya. 180. Oke. U5-nya itu adalah 405. Kemudian ditambahkan dengan 180 kali 4. Ayo berapa itu? 720 ya. Nah, baru kita jumlahkan nih. Ini berarti 1125 ya. Oke, itulah suku ke-9-nya. Jadi jawabannya adalah A. Nah, seperti itulah. Nah, jadi kalau cara yang saya tampilkan ini, kita tidak perlu mencari A. Yang perlu kita cari adalah nilai B saja. Kemudian kita jumlahkan, kita manipulasi dengan suku tertingginya ya, U5. Nah, ini sedikit perlu imajinasi ya. 8B itu adalah 4B tambah 4B. A ditambah 4B ini kan U5 ya. Nah, jadi kita cuma ngitung 4B ini aja. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut kita ke nomor 10. Kita hapus dulu, nih nggak muat nanti. Oke, ini nomor 10 ini pada suatu barisan geometri suku ke-3 45, suku ke-5 405 ya. Suku ke-9. Ini ingat, ini barisan geometri. Berbeda dengan aritmatika. Kalau barisan geometri itu UN-nya itu sama dengan, oke, ada yang ingat Arni ya. Saya sering menyingkat Arni sih. A dikali R pangkat N kurang 1 ya. Nah, jadi kalau suku ketiga berarti itu adalah U3 sama dengan A R dikali R ya. 3 berarti sini 3 dikurang 1, makanya pangkatnya 2. Kalau U5 berarti itu adalah A dikali R pangkat berapa? Pangkat 4 ya. Karena ini sini 5 berarti 5 kurang 1 4 ya. Suku ke-8 berarti berapa tuh? Suku ke-8-nya berarti kita hanya perlu A berarti R pangkat 7 ya. Nah, seperti itu. Oke, nah selanjutnya yang perlu kita cari adalah kita harus mencari nilai R-nya ya, nilai R. Pinter. Oke, mencari nilai R saya taruh di atas. Cara mencari nilai R ya, itu seperti apa? Maka kita bikin persamaannya atau perbandingannya. Perbandingan, kemudian kita bikin persamaan. Suku terbesar dibagi suku terkecil ya.
Oke, ini adalah U5 per U3 ya. Nah, itu sama dengan kita bikin pecahan ya. U5 ini isinya berarti A dikali R. Ini dikali, kita hapus dulu, A dikali R pangkat 4 ya. Oke, di bawahnya ini adalah A dikali R pangkat berapa sih? Pangkat 2. Oke, sama dengan, nah U5 tadi itu 405 ya. 405. Oke. Dibagi U3 45. Nah, 45 ya. Nah, sekarang kita pakai warna lain, warna hitam nih. Nah, oke, kita coret yang sama, A-nya kita coret ya. Kemudian 405 bagi 45, ada yang masih ingat? Iya, benar. Berapa? 9 ya. Nah, terus R4 bagi R2 itu sebenarnya adalah pangkatnya kita kurangkan. Nanti kalian di kelas 9 belajar nih, insya Allah ya. 4 dikurang 2 ya, pangkatnya dikurang 4 kurang 2 berarti pangkat 2 ya. Jadi R pangkat 2 itu adalah 9. Berarti untuk mencari R itu berarti adalah akar dari 9. Akar dari 9. Oke. Akar dari 9 itu berarti sama dengan adalah positif 3 ya. Nah, sebenarnya ini hasilnya ada 2 sih, ada positif 3, ada juga negatif 3, karena negatif 3 kali negatif 3 atau di pangkat 2 kan itu hasilnya 9 juga. Namun kita cek di sini, sukunya dari suku ketiga suku kelima itu adalah bertambah dan posisinya selalu positif. Maka kita pastikan adalah R-nya itu adalah dalam bentuk positif ya. Jadi R sama dengan 3. Sama dengan seperti soal sebelumnya, A ini kita tidak perlu mencarinya ya. Jadi cukup saja R pangkat 7 itu kan bisa kita pecah ya. Itu sama dengan R pangkat 4 dikali R pangkat 3 ya. Nah, karena 4 ditambah 3 itu 7 ya. Nah, itu maka AR pangkat 4 itu kan sama dengan U5 ya. Nah, berarti U5 kemudian R pangkat 3 itu adalah 3 pangkat 3. Masih ingat 3 pangkat 3 berapa? Iya, benar. Berapa sih? 27 ya. Oke, 27 sama dengannya kepanjangan. Oke, kemudian U5 itu adalah 405 ya. Nah, sekarang tugas kita adalah tinggal mengkalikan 405 dikali 27 ya. 405 kali 27. Coba kita 405 kali 27. Kita oret-oret di sini ya. 405 kali 27. Lima kali 27 ya. Oke, kita kalikan. Coba kita kalikan. 5 kali 7 itu 35. Nambah 3 di sini. 7 kali 0 0. Tambah 3. Nah, 3 di sini ya. Nah, iya. Ya. Ini mohon maaf karena pennya tidak connect, jadi saya pakai mouse. 7 kali 4 28 ya.
2 kali 5 10 ya. Taruh 1, 2 kali 0 0 tambah 1 sini, 2 kali 4 8 ya. Oke, kita jumlahkan 5, 3 tambah 0 3, 8 tambah 1 9, 2 tambah 8 itu 10 ya. Berarti 10.935 ya. Dapat jawabannya adalah B ya. Jadi boleh kalian mencari A dulu, boleh juga tidak, seperti cara saya ini ya. Oke, kita lanjutkan di video selanjutnya untuk nomor 11 dan berikutnya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.